Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman pencinta tanaman hias pada umumnya? Berjumpa lagi kita bersama Hendoang Channel, yang mana channel ini mengulas tentang jenis-jenis tanaman hias, bagaimana cara perawatannya, dan belajar bagaimana cara pembentukan motif-motif tanaman hias pada umumnya pucuk merah. Dan dimana video saya kali ini saya akan membentuk motif bebek yang akan saya coba terapkan pada salah satu pohon pucuk merah yang berada di taman halaman depan kantor ini ya teman-teman. Oke, di depan ini ada salah satu pohon pucuk merah yang kelihatannya sudah mulai bisa untuk dibentuk seperti bentuk bebek ataupun bentuk burung. Kita belum tahu akan suatu saat bentuknya menyerupai bebek ataupun burung. Saya akan mencoba saja dulu. Ini salah satu bahan yang akan kita pangkas pada kali ini ya teman-teman. Sudah terlihat sangat rimbun. Memang sengaja saya biarkan hampir 2 bulan tidak saya lakukan pemangkasan, karena saya ingin mengisi dahan-dahan dan daun-daun yang masih terlalu banyak kosong di waktu itu. Dan sudah kelihatannya sudah mulai penuh, tapi belum tahu apakah masih ada yang kosong ataupun tidaknya. Ya, langsung saja kita coba lakukan pemangkasan yang bagian sisi sebelah kanannya. Kita lakukan secara bergantian, nanti baru sebelah kirinya. Oke, bisa terlihat. Saya langsung saja memulai dari sebelah kanan. Ini saya potong dulu rata di bagian samping untuk bagian sayapnya. Semoga saja di bagian sayap ini bisa daunnya terisi penuh dan juga sudah padat ya teman-teman. Kita coba lakukan pemangkasan ini, lakukan secara bertahap saja, baik dari bagian sayap, nanti badannya, baru bagian kepalanya. Untuk di bagian atas sayapnya ini kita buat sedikit melengkung agar begitu terlihat menyerupai bagaimana bentuk sayap bebek. Memang di dalam pembentukan motif seperti ini kita harus membutuhkan kesabaran yang penuh dan juga mood yang baik, sehingga timbul dan muncul inspirasi bentuk-bentuk motif pohon pucuk merah yang indah. Kita perlu kesabaran dalam hal menanti dan menunggu bagaimana dahan-dahan yang kosong itu agar bisa terisi, daun yang belum padat itu bisa terisi. Itu memang cukup lama. Oke, setelah di bagian sayap ini kita akan coba saja lakukan pemangkasan bagian badannya. Untuk sebelah kirinya belakangan saja, nanti gantian dengan yang sebelah kanan ini. Ya, langsung saja kita mulai dari bagian belakangnya dulu yang untuk bentuk badannya. Ini kita ikuti saja bagaimana bentuk motifnya dan juga alurnya, karena memang sudah saya bentuk lama, jadi kita hanya mengikuti dan mengimbangi saja. Cuman karena belum begitu padat daun-daunnya, sehingga harus menunggu lagi dan menunggu lagi. Kesabaran itu diperlukan untuk dalam proses pembentukan pohon pucuk merah jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Oke, ini untuk bagian sayap sebelah kiri bisa kita lihat. Kita lakukan pemangkasan seperti yang di sebelah kanan tadi. Hanya di sebelah kiri ini terlihat sudah begitu padat dan juga begitu rapat daunnya.
dan semoga saja bisa terbentuk dengan baik yang untuk sebelah kiri ini. Tidak masalah, kita harus bergantian menanti karena memang tidak begitu cepat kalau dalam proses pertumbuhan daun-daun pohon pucuk merah ini. Oke, kita habiskan saja, dipotong rata mengikuti bentuk dan motifnya. Di bagian atasnya masih sama, kita lakukan pemangkasannya dengan sedikit melengkung agar begitu terlihat menyerupai sayap bebek. Oke, di bagian belakang, di bagian buntutnya kita tinggalkan saja dulu karena masih belum panjang, jadi kita buat begitu pendek saja nanti sayapnya. Dan bentuknya pun sudah mulai terlihat, nanti pada kamera akan saya arahkan ke sana agar teman-teman semuanya bisa melihat bagaimana bentuk buntutnya. Dan untuk bagian badan sebelah kiri ini sedikit lebih rimbun daunnya, sehingga kita harus melakukan pemangkasan mengimbangi di bagian bentuk yang sebelah kanan tadi agar tidak terjadi bentuknya tidak seimbang sehingga terlihatnya nanti jelek. Oke, kita lakukan pangkas bagian pembatas sayap dan badannya agar terlihat begitu indah bentuk dan sayapnya, itu badannya bisa menyerupai seperti bentuk bebek. Oke, setelah ini kita lakukan pemangkasan bagian kepalanya. Untuk kesulitan yang saya alami ini bentuk kepalanya karena saya kurang begitu bisa dalam membentuk kepalanya ini. Baru proses belajar. Cuman akan saya coba lakukan dan semoga saja bentuknya tidak mengecewakan. Ya, tetap saja kita lakukan pemangkasan rutin setiap bulannya ataupun nanti dibuat program 3 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Oke, langsung saja. Ini bagian kepalanya kita mulai dari sisi kirinya dulu dan kita lihat apakah masih banyak yang kosong ataupun sudah mulai padat, karena menurut saya di bagian kepalanya ini cukup lambat pertumbuhannya, jadi harus butuh kesabaran yang ekstra. Bisa dilihat teman-teman, bagian lehernya pun belum terisi sehingga harus menunggu lagi dan suatu saat akan bisa benar-benar full bentuknya sudah menyerupai. Setidaknya sekarang sudah hampir 70%, bisa kita lihat bentuk dan motifnya sudah mulai hampir mirip. Dan semoga saja tidak ada kendala lainnya ataupun dahannya nanti patah oleh faktor alam ataupun gangguan-gangguan orang-orang yang berlalu lalang mendekati pohon pucuk merah ini. Karena penasaran, biasanya mereka melakukan pematahan dahan, asik dalam memegang-megang daunnya, sehingga harus terpaksa kita ulang lagi menunggu bagaimana daunnya bisa tumbuh dengan baik lagi. Untuk di bagian kepala ini memang tidak begitu rimbun daunnya teman-teman, dan nanti hasilnya kita lihat saja pas di video terakhirnya teman-teman. Oke, bisa dilihat ini setelah selesai saya lakukan pemangkasan, sehingga inilah hasil dan bentuk pemangkasan hari ini. Walaupun belum begitu menyerupai, tapi setidaknya sudah mulai terlihat bentuk dan motifnya. Bagaimana penilaian
masing-masing teman-teman semuanya itu apakah sudah bisa dibilang menyerupai ataupun belum. Ya, kita akan lihat bagaimana yang bagian dahan-dahan dan daunnya masih ada yang kosong atau tidaknya. Kita tinggalkan, kita biarkan saja menjelang daunnya tumbuh semua. Ini tampak bagian dari sisi belakang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Dan untuk bagian ekor ataupun buntutnya ini sudah cukup menyerupai, tapi memang belum begitu panjang. Oh, ternyata di bagian sayap sebelah kanannya ini masih ada yang rongga kosong di bagian sebelah bawah, saya lihat. Nah, ini nih yang di dekat sini. Dan untuk badannya pun yang di bagian depan masih ada yang kosong juga terlihat. Ini kosong juga. Dan ini begitu banyak ini yang di sebelah sini. Masih lumayan besar kosongnya itu. Dan semoga saja pertumbuhannya cepat agar bisa cepat jadi bentuknya. Untuk bagian belakang sudah mulai bagus. Itu menurut penilaian saya, tapi oke, sayap sebelah kirinya juga sudah mulai padat, mulai rapat daunnya, dan terlihat sudah tidak ada begitu kendala di bagian kiri. Hanya leher dan kepalanya saja yang belum begitu rapat daunnya, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai pencinta tanaman hias, baik yang ingin membentuk pohon pucuk merahnya seperti ini bisa salah satu jadi inspirasi teman-teman semua. Dan di video selanjutnya kita akan coba dengan bentuk dan motif lainnya, dan semoga saja kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.